Halo teman-teman, apakah kalian sering merasakan lelah, letih, lesu, lunglai, atau lemah? Hayo, siapa yang sering merasakannya? Tahukah kalian itu bisa saja akibat dari anemia loh? Dan hal tersebut sangat berbahaya. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui apa itu anemia, penyebab anemia, dampak anemia, tanda dan gejala anemia, serta bagaimana cara pencegahannya agar kita terhindar dari anemia dan kita dapat hidup sehat bebas anemia. Tahukah kamu, kejadian anemia pada remaja di Indonesia pada tahun 2018 sebesar 32%. Artinya, 3 hingga 4 dari 10 remaja menderita anemia dengan kadar hemoglobin kurang dari 12 gram per desiliter. Padahal remaja putri merupakan calon ibu di masa depan yang akan menghasilkan generasi penerus bangsa loh. Remaja putri yang mengalami anemia dapat berlanjut menjadi ibu hamil dengan resiko anemia yang akan berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Apa itu anemia? Nah, teman-teman sudah tahu belum apa itu anemia? Anemia adalah suatu keadaan tubuh di mana kadar hemoglobin di dalam darah lebih rendah dibandingkan nilai normal menurut umur dan jenis kelamin. Biasanya, anemia disebut juga dengan kurang darah. Lebih tepatnya adalah kekurangan jumlah sel darah merah. Kadar normal hemoglobin pada remaja putri berusia 12 hingga 15 tahun adalah 12 gram per desiliter. Apabila kadar hemoglobin kamu di bawah 12 gram per desiliter, maka kamu mengalami anemia. Apa penyebab anemia? Teman-teman harus tahu nih bahwa penyebab tersering anemia pada remaja adalah kekurangan zat besi. Apa sih zat besi itu? Zat besi merupakan zat gizi mikro yang penting bagi tubuh kamu, yang berperan dalam pembentukan hemoglobin pada saat tubuh kamu memerlukan banyak hemoglobin akibat kehilangan zat besi selama menstruasi. Adapun penyebab lain anemia adalah kekurangan asam folat atau vitamin B9 dan vitamin B12. Apa saja akibat dari anemia? Anemia menyebabkan banyak hal negatif bagi tubuh kamu loh. Jika kamu anemia, maka kamu akan mudah terserang penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh. Kurangnya asupan oksigen otak pada anemia juga mengakibatkan gangguan konsentrasi yang berdampak terhadap penurunan prestasi belajar. Tubuh lemah, letih, dan lesu sehingga sekolah pun jadi tidak bersemangat. Nah, teman-teman harus tahu loh, bahwa remaja putri dengan anemia dapat berlanjut menjadi ibu hamil dengan resiko anemia yang akan memperbesar resiko kematian ibu melahirkan. Ibu hamil melahirkan bayi prematur kurang dari 37 minggu dan bayi berat lahir rendah kurang dari 2.500 gram. Pendarahan memperbesar resiko kematian janin dan kematian ibu melahirkan. Nah, anemia itu sangat berbahaya loh teman-teman, karena akan berkepanjangan dan menyebabkan siklus masalah gizi. Berikut adalah daur siklus dari anemia. Remaja putri dengan anemia memiliki resiko mengalami kekurangan gizi, kecerdasan yang rendah, gangguan psikologis, dan produktivitas fisik yang berkurang. Remaja putri dengan anemia kemudian menjadi wanita usia subur dengan anemia, kurang energi protein, kurang energi kronik, yang akan memiliki produktivitas kerja yang rendah dan akan beresiko mengalami berbagai penyakit kronik seperti diabetes, hipertensi, dan jantung koroner. Wanita usia subur dengan anemia, kurang energi protein, kurang energi kronik, akan berlanjut menjadi ibu hamil yang beresiko menderita anemia dengan kurang energi kronik dan kurang energi protein yang beresiko mengalami pendarahan, janin tidak bertumbuh dengan baik, melahirkan bayi dengan BBLR dan prematur, meningkatkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Ibu hamil yang menderita anemia beresiko melahirkan bayi BBLR. Bayi dengan BBLR akan tumbuh dan berkembang menjadi balita dengan resiko menderita tubuh stunting atau pendek, anemia, kurang energi protein, berat badan rendah, kurang vitamin A. Kemudian tumbuh menjadi anak usia sekolah dengan resiko memiliki tubuh stunting,
mengalami anemia, dan kecerdasan yang rendah. Anak usia sekolah dengan resiko tersebut kemudian tumbuh menjadi remaja putri yang memiliki resiko mengalami anemia. Sehingga kita perlu memutus rantai siklus masalah gizi tersebut ya teman-teman. Mengapa remaja putri cenderung mengalami anemia? Remaja putri merupakan kelompok usia yang membutuhkan zat besi cukup tinggi. Ya ini adalah 15 mg per hari, setara dengan mengkonsumsi 100 gram hati ayam atau 3 potong hati ayam. Jika balita yang berumur 1 hingga 3 tahun hanya memerlukan 7 mg per hari, sedangkan anak usia 4 hingga 9 tahun memerlukan 10 mg per hari. Dan untuk ibu hamil, membutuhkan 27 mg per hari. Pada masa ini, tubuh kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat loh. Sehingga kebutuhan zat besi kamu juga meningkat untuk meningkatkan pertumbuhan tubuh kamu. Selain itu, adanya perubahan fisiologis dari tubuh kamu seperti siklus menstruasi setiap bulan juga turut meningkatkan resiko anemia, sehingga kamu membutuhkan zat besi 2 kali lipat saat haid. Lalu, keinginan remaja putri akan tumbuh ideal menyebabkan kamu sering mengurangi asupan gizi harianmu. Hal ini menyebabkan kamu kurang asupan makanan yang mengandung zat besi seperti hati ayam, daging merah, ikan, sayuran seperti bayam, dan kacang-kacangan. Tren makanan dan minuman kekinian yang teman-teman konsumsi tanpa disadari dapat menghambat penyerapan zat besi loh, seperti konsumsi teh, kopi, coklat, dan susu bersamaan saat makan utama. Zat tanin dan fitat di dalam teh, polifenol di dalam kopi dan coklat, serta kalsium di dalam susu akan mengikat zat besi dalam makanan sehingga mengganggu penyerapan zat besi. Begitu pula sebaliknya, teman-teman cenderung memiliki asupan yang kurang terhadap konsumsi sayur dan buah kaya vitamin C seperti jeruk, brokoli, kangkung, bayam, dan jambu biji merah yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi. Akibatnya, kebutuhan zat besi di dalam tubuh tidak terpenuhi dan menyebabkan anemia. Gejala dan tanda anemia. Diagnosis anemia dapat kita ketahui melalui pemeriksaan di laboratorium ya teman-teman. Remaja putri dengan anemia biasanya mengalami tanda dan gejala seperti Cepat merasa lelah, kamu jadi mudah mengantuk dan sulit untuk berkonsentrasi, sesak napas, pusing, terutama saat berubah posisi. Biasanya perasaan ini paling sering dirasakan saat kamu duduk kemudian berdiri, tangan terasa dingin dan nyeri dada, pucat pada muka, kelopak mata, bibir, kulit, telapak tangan, dan mata berkunang-kunang. Tetapi tidak semua gejala itu harus ada. Sebaiknya, segeralah ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Cara mengatasi anemia. Nah, teman-teman, dalam mengkonsumsi makanan setiap hari, dianjurkan untuk menerapkan panduan gizi seimbang yang digambarkan melalui tumpeng gizi seimbang. Terdapat 4 pilar gizi seimbang. Dari 4 prinsip tersebut dapat diterapkan pada saat mengkonsumsi makanan, yaitu mengkonsumsi beraneka ragam pangan, melakukan aktivitas fisik, minum air putih 8 gelas setiap hari, dan berperilaku hidup bersih. Nah, teman-teman, perhatikan asupan gizi seimbangmu sesuai isi piringku ya, yaitu makanan pokok sumber karbohidrat 2/3 dari setengah piring. Contohnya diisi dengan nasi, roti, dan mie. Lauk pauk, sumber protein yaitu 1/3 dari setengah piring. Contohnya daging, ikan, telur, tempe, dan tahu. Sayuran, sumber vitamin dan mineral yaitu 2/3 dari setengah piring. Bisa diisi dengan bayam, daun katuk, dan daun kelor. Buah, sumber vitamin yaitu 1/3 dari setengah piring. Contohnya, jambu biji merah, jeruk, dan apel. Dan jangan lupa minum air putih 8 gelas per hari. Berikut contoh menu gizi seimbang. Ada nasi, ikan goreng, tahu goreng, sayuran, buah jeruk, dan air putih. Tingkatkan makanan sumber zat besi dengan memperhatikan sumber asupan proteinmu. Kamu harus tahu bahwa protein merupakan bahan baku penting untuk pembentukan sel darah merah. Kurangnya asupan protein akan mengakibatkan transportasi zat besi menjadi terhambat, sehingga akan terjadi kekurangan zat besi. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung vitamin B9 dan B12.
Hindari mengkonsumsi makanan yang menghambat penyerapan zat besi seperti kopi, teh, coklat, dan susu. Dan sebaliknya, konsumsilah makanan kaya vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Minumlah tablet tambah darah secara teratur. Kamu perlu tahu bahwa remaja putri dianjurkan untuk mengkonsumsi 1 tablet tambah darah per minggu dan 1 tablet tambah darah setiap hari di masa menstruasi. Pemberian tablet tambah darah dilakukan pada remaja putri mulai dari usia 12 hingga 18 tahun setiap minggu selama 52 minggu. Sehingga kamu harus mengkonsumsi 52 tablet tambah darah dalam 1 tahun. Tablet tambah darah mengandung 60 mg besi elemental dan 400 mikrogram asam folat. Cara mengkonsumsi tablet tambah darah, yang pertama adalah mengkonsumsi 1 tablet per minggu atau 1 tablet setiap hari di masa menstruasi. Yang kedua, tablet tambah darah diminum di malam hari menjelang tidur untuk mencegah timbulnya rasa mual. Yang ketiga, tablet tambah darah diminum dengan air putih dan konsumsilah buah-buahan sumber vitamin C seperti jeruk dan jambu biji. Yang keempat, konsumsilah tablet tambah darah saat perut telah terisi makanan. Yang kelima, hindari konsumsi tablet tambah darah dengan teh, kopi, susu, atau coklat yang mengandung zat penghambat penyerapan zat besi. Teman-teman dapat memperoleh tablet tambah darah di sekolah loh secara langsung oleh guru atau dapat mengunjungi UKS dan KKR di sekolah teman-teman. Selain melalui sekolah, teman-teman juga dapat memperoleh tablet tambah darah secara mandiri melalui puskesmas ataupun apotek terdekat. Konsumsi tablet tambah darah secara teratur dengan dosis dan cara konsumsi yang benar untuk meminimalkan efek samping ya teman-teman. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi dapat dimengerti dan haruslah diterapkan oleh teman-teman ya, agar kita bisa hidup sehat, bebas anemia. Terima kasih teman-teman.